sini saya akan menjelaskan tentang sistem persarafan. Apa itu sistem persarafan? Sistem persarafan adalah jaringan kompleks saraf yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf yang menjalankan fungsi seperti pengiriman sinyal elektrik, pengaturan tubuh, pengendalian gerakan tubuh. Saraf-saraf ini bertanggung jawab atas pengaturan segala hal, dimulai dari respon terhadap lingkungan hingga fungsi-fungsi tubuh seperti bergerak, bernafas, dan berpikir. Sistem saraf ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, saraf pusat. Saraf pusat adalah saraf yang merujuk pada bagian pusat sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Bagian ini bertanggung jawab atas koordinasi dan pengaturan aktivitas tubuh serta pengiriman sinyal saraf ke seluruh tubuh. Yang kedua, saraf tepi. Saraf tepi adalah saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi utama saraf ini mengirimkan informasi sensori dari berbagai bagian tubuh ke otak. Yang ketiga, sumsum tulang belakang, bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di dalam tulang belakang manusia yang berfungsi mengirimkan sinyal saraf dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian dari nervous system to views of gross anatomy of spinal cord. Bagian yang pertama, cervical spinal nervous atau saraf tulang belakang leher. Saraf ini berada pada bagian tulang belakang leher atau cervical yang bertanggung jawab atas pengiriman sinyal-sinyal sensorik dan motorik antara otak dan bagian tubuh tertentu yang terhubung ke wilayah leher. Yang kedua, bagian thoracic spinal nervous atau saraf tulang belakang toraks. Saraf ini berada di bagian tulang belakang di area dada atau toraks. Bagian ini bertanggung jawab atas pengiriman sinyal-sinyal sensorik dan motorik antara otak dan bagian tubuh tertentu yang terhubung ke wilayah dada, ke dan dari otak. Bagian yang ketiga, lumbal spinal nervous atau saraf tulang belakang lumbar. Saraf ini terletak di bagian bawah punggung. Saraf ini berfungsi mendukung tubuh dan memberikan fleksibilitas untuk melakukan gerakan seperti membungkuk, memutar, dan meluruskan tubuh. Bagian yang keempat adalah sacral spinal nervous atau saraf tulang belakang sakral. Saraf ini adalah bagian dari sistem saraf yang terletak di bagian bawah tulang belakang. Saraf ini bertanggung jawab atas berbagai fungsi tubuh seperti kendali pada otot-otot kaki, organ panggul, serta fungsi kandung kemih dan usus. Bagian yang kelima adalah sulcus median posterior. Sulcus median posterior adalah celas atau lipatan anatomi yang terletak di bagian belakang otak manusia. Yang keenam, bagian posterior funiculus. Posterior funiculus adalah bagian dari sumsum tulang belakang yang terletak di bagian belakang dan terdiri dari saraf sensorik yang membawa informasi sensorik ke otak. Bagian yang ketujuh adalah posterior intermedius sulcus. Posterior intermedius sulcus adalah
lekukan anatomi yang terletak di medula spinalis merupakan pembagian antara bagian lateral dan medial dari skema medula spinalis. Fungsi utamanya adalah sebagai titik pembatas antara bagian dorsal dan lateral dari substansia abu-abu pada sumsum tulang belakang. Bagian yang kedelapan adalah dorsal root. Dorsal root adalah bagian dari saraf tepi yang merupakan jalur masuk bagi sinyal-sinyal sensorik dari tubuh ke sumsum tulang belakang. Dorsal root ini terdiri dari serat saraf yang membawa informasi sensorik dari tubuh ke sumsum tulang belakang. Bagian yang kesembilan adalah spinal nervus. Spinal nervus adalah serangkaian saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dan membawa informasi sensorik dan motorik antara sistem saraf pusat dan bagian tubuh yang berbeda. Bagian yang ke-10 adalah cauda equina. Cauda equina adalah struktur saraf di bagian bawah sumsum tulang belakang manusia yang terdiri dari serabut saraf yang memanjang dan terletak di bagian lumbar bawah tulang belakang. Sistem saraf ini memegang peran penting dalam mengontrol fungsi motorik dan sensorik pada bagian tubuh bawah, termasuk kaki, panggul, dan organ. Bagian yang ke-11 adalah coccygeal spinal nervus. Saraf tulang belakang coccygeal adalah serangkaian saraf yang berasal dari bagian bawah sumsum tulang belakang manusia, terdiri dari saraf-saraf coccygeal. Mereka bertanggung jawab atas sensasi dan fungsi motorik di sekitar tulang ekor dan daerah terkait. Sistem saraf tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat yang memfasilitas komunikasi antara otak dan tubuh. Bagian yang ke-12 adalah ventral root. Ventral root adalah bagian dari saraf spinal yang membawa sinyal motorik dari sumsum tulang belakang ke otot-otot tubuh. Ventral root merupakan bagian dari pasangan saraf spinal yang terdiri dari ventral root, saraf motorik, dan dorsal root, saraf sensorik yang bersatu membentuk saraf spinal. Bagian yang ke-12 adalah dorsal root. Dorsal root merupakan bagian dari saraf yang berada di bagian sumsum tulang belakang manusia. Dorsal root ini mengandung serat saraf sensorik yang membawa informasi sensorik dari tubuh ke sumsum tulang belakang untuk diproses. Bagian yang ke-13 adalah lateral funiculus. Lateral funiculus adalah bagian dari sumsum tulang belakang yang merupakan jalur saraf yang terletak di samping lateral sumsum tulang belakang. Funiculus ini membawa informasi sensorik dari motorik di dalam sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi tersebut terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan bagian tubuh ke sumsum tulang belakang dan otak. Bagian yang ke-14 adalah filum terminal. Filum terminal adalah bagian dari sistem saraf manusia. Ini adalah serabut saraf panjang yang terletak di bagian bawah sumsum tulang belakang yang menghubungkan ujung sumsum tulang belakang dengan tulang belakang yang rendah di dalam rongga tulang belakang. Filum terminal membantu menyangga sumsum tulang belakang dan membantu mengatur gerakan dan fungsi organ pada tubuh bagian bawah. Bagian yang ke-15 adalah cauda equina. Adalah sekelompok saraf di bagian bawah tulang belakang manusia